Bahan-bahan yang perlu disiapkan diantaranya styrofoam, beberapa botol bekas, dan cat tembok atau cat akrilik. Sedangkan alat-alat yang harus disiapkan yaitu gunting, cutter, penggaris, meteran, korek, serta spidol. Perlakuan pada botol-botol bekas dimulai dengan melepas label kemasan dari botol. Lalu berilah garis acuan pemotongan pada botol-botol dengan batas dikira-kira sesuai kebutuhan. Kemudian potong botol-botol bekas tersebut menggunakan cutter pada garis acuan pemotongan secara hati-hati. Sedangkan untuk tutup botol-botol tersebut, dilubangi juga menggunakan cutter pada bagian tengah. Untuk hasil pemotongan dari botol-botol bekas tersebut akan menjadi seperti ini. Untuk langkah yang ini, pertama buatlah pola-pola garis pada styrofoam dengan penggaris, meteran, dan spidol hingga terbentuk pola seperti persegi. Lalu gunakan salah satu tutup botol untuk membuat pola lingkaran pada bagian tengah di setiap persegi, di mana lingkaran ini sebagai acuan untuk botol ditempatkan pada styrofoam. Pelubangan dilakukan dengan cara memanaskan cutter dengan korek. Lalu arahkan cutter ke pola lingkaran yang ada. Styrofoam akan otomatis meleleh sehingga mudah dipotong untuk membentuk lubang di pola lingkaran. Hasil akhirnya akan seperti ini. Pengecatan dilakukan dengan menggunakan kuas sebagai alat tambahan. Pengecatan ini dilakukan dengan menggunakan cat tembok yang dioleskan secara merata ke styrofoam. Setelah dicat, diamkan styrofoam hingga cat mengering. Usahakan styrofoam didiamkan di tempat yang tidak lembab. Fungsi dari pengecatan ini hanya untuk memperbagus tampilan dari pendingin udara, sekaligus melapisi styrofoam agar tidak mudah rusak. Proses pemasangan botol dilakukan dengan memasukkan bagian mulut botol ke dalam lubang yang telah dibuat dari salah satu sisi styrofoam. Kemudian di sisi yang lain, bagian mulut botol tersebut dipasangi tutup botol. Hal ini untuk memperkuat posisi botol tersebut di dalam lubang sehingga tidak mudah lepas. Untuk memperkuat lagi, berilah lem pada sisi tutup botol yang telah dipasang. Maka inilah hasil akhir dari langkah-langkah yang telah kita lakukan, dan tinggal dipasang di tempat yang telah tersedia, misalnya di jendela yang tak ada kacanya atau tempat yang lain.
Ketika kita meniup udara dari mulut dengan ujung mulut yang meruncing, maka udara yang dikeluarkan akan terasa lebih kencang dan dingin. Hal tersebutlah yang menjadi cara kerja dari alat pendingin ini, di mana ini merupakan penerapan dari prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli menyatakan bahwa saat kecepatan fluida dalam hal ini udara meningkat, maka tekanannya menurun yang juga menyebabkan penurunan suhu. Hal ini juga terjadi ketika aliran udara melewati botol dari alat pendingin. Saat udara melewati bagian botol yang lebar, maka kecepatan, tekanan, dan suhu udara tetap. Namun ketika udara melewati bagian yang semakin mengecil yaitu mulut botol, maka kecepatan aliran udara akan meningkat karena udara didesak melewati bagian yang sempit, yang membuat kecepatan udara meningkat agar volume udara yang masuk dan keluar tutup botol jumlahnya sama. Ini mengakibatkan tekanan udara menurun, yang menyebabkan suhu juga ikut menurun. Alhasil, udara yang keluar dari mulut botol pendingin ini punya suhu yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Suhu udara yang rendah inilah yang akan mendinginkan ruangan dibandingkan lingkungan sekitar.